Shalom anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi bersama Ibu Irma Yovita Kembaren di pembelajaran agama Katolik kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita mampu menuliskan contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, kita mampu menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan arti mukjizat. Dan keempat, menyebutkan mukjizat-mukjizat dan makna mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk mampu memahami kehendak Putra-Mu melalui mukjizat-mukjizat-Nya. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita angkat satu pujian yang berjudul Mukjizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Anak-anak ibu sekalian, ingat kan pelajaran minggu lalu? Ya, itu tentang perumpamaan.
Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan dua cara, yaitu melalui kata-kata, yaitu dengan perumpamaan, dan yang kedua melalui perbuatan, yaitu dengan mujizat-mujizat yang ia lakukan. Nah, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan belajar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya kita harus memahami apa itu arti mujizat yang sebenarnya. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat itu juga bisa diartikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Itu semua di luar akal logika manusia tapi bisa terjadi. Itulah arti mujizat. Lalu, dua cara ini dilakukan oleh Yesus. Itu alasannya. Melalui sabda itu untuk menjelaskan seperti apa kerajaan Allah itu. Dengan tindakan atau mujizat, Yesus ingin menegaskan siapakah Yesus itu. Nah, latar belakang orang Yahudi pada waktu itu hidupnya sederhana, kurang mampu, bahkan miskin, dan tidak berpendidikan. Jadi, jika mereka diberikan sesuatu perwartaan, mereka harus ada bukti supaya mereka percaya apa yang dikatakan. Nah, tujuan Yesus di sini agar mudah dimengerti dan dipahami. Karena kita lihat latar belakangnya tadi, ada yang kurang bahkan tidak berpendidikan. Oleh karena itu, Yesus bukan hanya bersabda melalui perumpamaan-perumpamaan, Yesus juga langsung menunjukkan dan memberikan tindakan agar orang Yahudi pada saat itu bisa melihat dan merasakan sendiri mujizat atau kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus, jelas kita bisa melihat bahwa yang disampaikan Yesus, makna perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus itu bahwa kerajaan Allah itu butuh proses. Kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Kerajaan Allah itu berharga melebihi apa yang kita miliki. Kerajaan Allah itu sebuah kediaman yang dipersiapkan Allah bagi manusia. Dan kerajaan Allah itu juga pengampun dan lain sebagainya. Itulah melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus, itulah gambaran-gambaran kerajaan Allah yang ingin disampaikan Yesus. Nah, melalui tindakan atau mujizat, Yesus ingin menegaskan bahwa Dia itu siapa, ya? Yesus itu adalah Mesias, Putra Allah yang Maha Tinggi. Melalui mujizat yang disampaikan Yesus, Yesus ingin menegaskan bahwa Yesus juga berkuasa atas alam. Ia juga berkuasa atas hidup dan mati manusia. Yesus juga berkuasa atas kuasa jahat atau roh jahat. Yesus adalah orang yang peduli dan lain sebagainya. Beberapa contoh mujizat yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya itu banyak ya, tapi Ibu akan menjelaskan 3 mujizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Yesus meredakan angin ribut dan Yesus mengusir roh jahat di Kapernaum. Nah, dalam Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17 di sini berisi tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Isi ceritanya bahwa Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda yang sudah mati. Yesus menghentikan rombongan dan menghidupkan anaknya kembali. Nah, peristiwa itu terjadi di hadapan banyak orang. Orang yang dituju adalah semua orang. Di sini Yesus digambarkan sebagai Putra Allah. Maknanya, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati manusia. Yesus juga menunjukkan bahwa Allah hadir dalam dirinya dan Ia pun berkuasa atas hidup dan mati manusia. Yesus juga menunjukkan bahwa Ia adalah Putra Allah. Mujizat Yesus yang kedua, Matius 8 ayat 23 sampai 27.
angin ribut diredakan. Isi dari perikop ini adalah ketika sedang berada di tengah danau, terjadi badai yang sangat kencang dan gelombang danau tinggi sehingga perahu hampir tenggelam. Yesus menghardik badai dan danau kemudian menjadi tenang. Orang yang dituju di sini adalah para murid Yesus karena pada saat itu para muridlah yang berada bersama Yesus di situ. Yesus digambarkan sebagai putra Allah atau Mesias. Makna mukjizat ini adalah Yesus mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam ciptaan. Yesus mau menunjukkan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Yesus juga menunjukkan bahwa Allah hadir dalam dirinya dan ia pun berkuasa atas alam ciptaan. Yesus juga menunjukkan bahwa ia adalah putra Allah. Yang ketiga, Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ketika sedang mengajar di rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Yesus menghardik roh jahat dan mengusir roh jahat dari orang tersebut. Orang yang dituju di sini adalah para pemuka agama, yaitu ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, dan orang banyak. Yesus digambarkan di sini adalah putra Allah atau Mesias. Makna dari mukjizat yang dilakukan Yesus ini, yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas roh jahat. Yesus mau menunjukkan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Yesus juga ingin menunjukkan bahwa Allah hadir dalam dirinya dan ia pun lebih berkuasa dari roh jahat. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa ia adalah putra Allah, Mesias yang dinanti-nantikan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita, yang pertama, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu, tetapi untuk semua orang yang baik dan yang jahat agar merasakan keselamatan. Yang kedua, Yesus tidak hanya mewartakan, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan. Yang ketiga, melalui mukjizatnya, Yesus ingin memperlihatkan kerajaan Allah itu sendiri. Yang keempat, Yesus tidak hanya membawa kabar gembira yang menggembirakan, tetapi ia sendirilah kabar gembira itu. Mesias yang dinantikan untuk membawa keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang berkesusahan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita telah bersama-sama mempelajari bahwa Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tidak hanya menggunakan kata-kata, melainkan juga tindakan dan mukjizatnya. Yesus ingin menghadirkan suasana kerajaan Allah secara nyata yang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus sangat peduli pada mereka yang dianggap berdosa, mereka yang miskin dan tak berdaya, mereka yang dikucilkan, dan mereka yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Sudahkah kalian memahami makna mukjizat Yesus? Beranikah kalian meneladani Yesus dengan berbuat kasih pada sesama? Semoga kita bisa meneladani sikap Kristus yang peduli terhadap sesama, terutama sesama yang miskin, lemah, terkucil, dan hidupnya kurang beruntung. Biarlah dirimu menjadi kabar sukacita bagi mereka. Sebagai penugasan kita hari ini, carilah 5 perikop dalam Alkitab tentang mukjizat Yesus lainnya, dan nanti kamu buat seperti tabel dalam video pembelajaran kita hari ini. Jawaban dikirim lewat e-learning SMP Global Andalan dalam durasi waktu yang sudah Ibu tentukan. Oke anak-anak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mukjizat yang dilakukan putramu, kami menjadi sadar bahwa Engkau telah mengajak kami untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada.
baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bantulah kami ya Allah, agar kami dapat semakin peduli kepada sesama, terutama sesama yang hidupnya kurang beruntung. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak ibu selalu semangat dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.